dipasangkan ya kak. Nanti naiknya lewat eskalator sebelah kiri diambil. Gemes banget. Dari surat ini akan diselamatkan dari fitnah akhir zaman, salah satunya fitnah Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat ini akan diselamatkan dari fitnah akhirat, yaitu api neraka. Di depannya untuk dunia, di akhirnya untuk akhirat. Ini dua pembuka dan penutup surat yang luar biasa. Pembukaannya untuk di dunia, penutupnya untuk di akhirat. Apalagi hafal satu surat. Kenapa ayat ini diletakkan di surat Al-Kahfi? Untuk menjadi motivasi buat kita menghadapi ketidakpastian akhir zaman ini. Katanya bakal resesi, katanya bakal inflasi, katanya bakal perang dunia ketiga. Kayaknya aku gak mau ngapa-ngapain deh. Ngapain juga rencanain sesuatu yang nanti juga bakal hancur. Kayaknya bentar lagi perang dunia ketiga ini. Blok Cina, Rusia, Korea Utara, sama blok Amerika and the Games. Terus kita kejepit. Bukan hanya generasi sandwich, tapi juga negara kita bimbang di antara mau ke Amerika atau ke Cina. Udahlah, hal-hal yang baik yang saya harapkan. Kenapa kita nggak mengharapkannya? Kenapa kita nggak memulainya? Kenapa kita nggak melakukan dan merintisnya? Apa karena kita berpikir bahwa ini nggak akan punya harapan? Padahal hari kiamat terjadi aja kita harus masih menanam pohon kalau itu ada di tangan kita. Segitu tafahulnya, segitu optimisnya Islam. Disuruh nanam di hari ketika tidak ada hari esok setelahnya. Indah sekali Islam itu. Makanya ketika kita bicara tentang kisah-kisah Nabi yang optimis, itu tuh uniknya adalah Nabi itu justru bicara tentang mimpi-mimpi pada saat susah. Itu definisi optimis dalam Islam ya. Karena kan optimis ini punya banyak definisi, versi Barat, versi Indonesia. Kalian bisa googling nanti definisi optimis dalam bahasa Indonesia itu apa. Topiknya itu realistis. Sementara di kita dibalik ya, kalau lagi susah realistis aja lah. Kalau lagi mudah optimis ya, salah kebalik itu. Tapi justru sebaliknya, ketika lagi mudah bicara realistis, ketika lagi susah bicara optimis. Unik definisi Islam. Makanya kita perlu menggali lagi literasi agama kita yang sempurna. Bagus banget ininya kajian-kajian Islam. Sehingga dari definisi itu udah ketahuan yang namanya optimis itu adalah pembicaraan topik tema orang-orang susah, bukan tema orang-orang mudah. Jadi jangan bilang lo enak ngomongnya kan lo gak ada masalah. Ya justru kalau gak ada masalah saya gak akan ngomong gini. Kalau nggak ada masalah saya akan bicara hal-hal yang realistis. Kita lagi ada duit nih, kita lagi sehat nih, kita lagi ada waktu luang nih. Kan itu realistis kan? Realistisnya orang yang punya waktu luang ya pakai untuk kebaikan. Realistisnya orang yang punya kelebihan harta ya udah sedekah. Realistis orang yang lagi sehat ya udah berusaha kan gitu. Olahraga itu realistis. Tapi justru optimis itu dibahas ketika sakit dia justru berharap sembuh. Atau dia berharap ketika sakit masih bantu orang lain. Berani segitu perkasanya Umar bin Khattab. Diminta dicari sama Umar itu kan sesuatu banget kan. Suruh langsung gemetar. Umar mencari saya. Pas datang ke depan Umar, ya Umar mikirin apa salah saya? Umar tersenyum. Surah kamu masih ingat ini apa? Yang surah udah benar-benar lupa. Apa ini yang bilang ini? Ini adalah jubahnya Kisra. Kata Rasulullah, Kisra Malik Faris. Kisra penguasa Persia. Ya Rasulullah. Terus kenapa? Benar-benar lupa nih orang. Dahsyat sekali ya. Akhirnya kata Umar, kamu masih ingat dengan jadi Nabi? Baru dia termenung. Oh iya, dulu ketika hijrah. Oh iya, aku ingat. Nah, kamu tuh kata Rasulullah. Sekarang pakailah wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah buka bajunya, pakai baju kebesaran Raja Persia dengan mahkotanya, dengan tongkatnya, terus dia naik keledai keliling Madinah. Maka seharian itu orang-orang memanggil, ya Malik Faris, wahai Raja Persia, sudah kan? Sesuatu banget dia keliling Madinah dipanggil sebagai raja. Kan dia ngefans sama Raja Persia dari dulu juga. Oh Masya Allah, saya sedang menjalani
satu fase. Setelah fase ini akan ada fase yang kedua, dan itulah yang indah. Bukan kok hidup saya gini ya, kenapa saya ya, apa maunya Allah ya. Bukan itu yang ditangisi. Orang beriman itu tidak menangisi kesulitan. Justru kesulitan itu membuat dia berharap pada kemudahan setelahnya. Karena dia satu pasangan, tidak pernah datang sendiri, pasti sepasang. Pernah mengalami masa-masa terpuruk berat banget. Oh, berarti sebentar lagi akan dikasih masa-masa mudah. Kapan Ustaz? Allah yang lebih tahu. Yang pasti semakin dekat. Tapi makin hari makin berat Ustaz. Berarti makin dekat. Udah gak ketahan lagi. Udah dekat tuh. Kok bisa gitu Ustaz? Karena semakin berat, semakin dekat. Semakin berat, semakin dekat. Udah gak ketahan lagi. Dekat banget. Jangan berputus asa dulu. Ibarat orang udah mau sampai ke puncak, putus asa turun lagi, paling dikit lagi sampai ke puncak. Tapi kan gak tahu puncaknya di mana Ustaz. Ya emang gak perlu tahu. Karena kalau kita tahu namanya realistis. Optimis itu terhadap sesuatu yang kita gak tahu, namanya gaib. Dalam Islam itu ada dua kondisi, namanya gaib dan syahadah. Yang gak tampak dan yang tampak. Tampak di sini keukur, bisa diperhitungkan, bisa ditimbang-timbangnya, kebayang lah. Itu banyak tampak syahadah. Justru gaib itu yang gak kebayang, yang gak keukur. Makan sendiri berdua, Masya Allah ya. Nanti kita makan di restoran yang enak ya. Itu namanya optimis. Lagi banyak-banyak yang hutang, Pak, mudah-mudahan nanti kamu bisa bangun rumah yang bagus daripada aku. Itu optimis. Suaminya juga paham menjaga. Kamu mau bunuh aku ya? Kita hutang berbanyak, mau minta rumah. Pak, itu bukan membunuh. Itu tuh optimis. Gak ngaji ya. Tafakul gitu ya. Itu optimis. Itu bisa mau kayak gitu Pak. Aku bukan nuntut, tapi aku lagi gimana aja kamu bisa. Kenapa kok gitu? Karena kalau kamu lagi punya banyak hutang, nanti kita lagi kamu akan memberikan orang lain hutang. Hari ini kita yang berhutang, besok orang yang berhutang dari kita. Artinya hari ini kita dalam keadaan di bawah, besok akan kita di atas. Emang kayak gitu pasangan hidup. Jadi ketika lagi di bawah, berpikirlah bahwa sebentar lagi kita akan di atas. Ketika di atas, berpikirlah akan di atas lagi dengan cara apa? Bersyukur. Kayak gitu terus orang Islam. Kalau lagi lihat status terbaru dia bersama yang lain, hidup aku sudah berakhir. Hidup gak berakhir hanya dengan sebuah husnul. Justru hidup baru dimulai dengan sebuah husnul. Hidup itu baru dimulai justru dengan sebuah kesusahan. Jadi kalau kalian dapat sebuah kesusahan, itu berarti awal dari sebuah kehidupan yang indah. Apa analoginya? Kelahiran bayi. Bukankah bayi itu dilahirkan dengan kesusahan? Saya tahu aja mereka bukan bertahan loh, padahal mereka udah cocok. Apalagi yang baru kenal, ditakut-takuti. Jangan nikah dulu, kamu masih terlalu muda, belum siap secara psikis dan secara mental. Jadi cekcok di rumah tangga, ditakut-takuti. Jangan nikah dulu karena calon kamu itu belum settle, belum kuat finansialnya. Kalau ditanya kerjaannya apa, dari kerjaan. Jadi belum jelas gitu. Udah, jangan dulu, jangan terima, takut-takutin. Si cowoknya kayaknya aku belum ini deh, belum firm, belum apa ya, hatinya tuh belum kuat gitu untuk mau menikah. Itu semuanya kita takut-takutin. Sehingga akhirnya kita ngerasa kayak ditunda, pas dari tunda sekian tahun, kita takut-takutin lagi dengan tema yang lain. Udah, kamu kayaknya udah susah sekarang menikah, udah umur segini juga. Terus aja ada cara setan yang itu faktor nakut-nakutin kita dengan kefakiran dalam urusan hubungan, dalam urusan karir. Kapan kayanya kalau kamu jujur-jujur amat, disuruh korupsi, disuruh curang dalam berdagang, disuruh curang dalam bisnis, biar cepat kaya. Kalau nggak kaya-kaya itu lihat teman-teman kamu tuh, udahlah jadi orang jangan terlalu fanatik lah, jangan terlalu idealis lah. Kapan kayanya, kapan suksesnya teman-teman kamu tuh sukses-sukses aja walaupun mereka nggak curang-curang dikit. Disuruh cari transaksi yang gak halal, yang syubhat, yang haram supaya cepat bisnisnya berkembang. Itu cara setan untuk dia itu kumul fakran dan nakutin kemudian yang buruk bil fahsya, nyuruh kita berbuat dosa. Perempuan kalau dia bisa menjaganya sampai menikah, tidak melakukan dosa besar, tidak membuka aurat, tidak berzina, tidak meninggalkan sholat, maka orang tuanya, suami istri, ayah bundanya dijamin masuk surga. Makanya Ibu Dewi nanya gimana caranya biar anaknya menikah biar masuk surga beliau. Jadi cepat-cepat anaknya menikah. Agak lain ya pertanyaannya. Agak modus sebenarnya. Biar anaknya cepat nikah jadi sama dengan orang tuanya. Tapi maksudnya bukan
obsesi orang tua juga. Maksudnya kan orang tua tenang ya kalau anak nggak ada yang jagain. Pertanyaan yang pertama tadi, gimana sih? Mendapatkan jodoh ada. Oh, ayah, dia apa ya? Atau yang apa yang anak dapat jodoh? Yang kedua, apa ciri-ciri jodoh? Yang ketiga, jodoh itu takdir atau pilihan. Yang ketiga dulu ya. Jodoh itu takdir. Orangnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu udah ditulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ditulis ulang 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim kita. Sehingga yang namanya jodoh itu gak akan ketukar. Oh, usah khawatir, waduh dia lebih dekat sama si fulan, gimana ya? Gak akan ketukar. Bukan benar jadian sama si fulan. Dia emang bukan jodoh kita. 50.000 tahun yang lalu dia emang gak ditulis dalam takdir kita. Jadi gak usah khawatir bab takdir itu, bab jodoh emang udah ditulis. Kok berarti gak punya pilihan Ustaz? Gak punya pilihan dalam menentukan ya. Terus pilihan kita di bagian apa? Di bagian apakah kita layak bahagia dari dia atau tidak. Di situ pilihan kita. Orang yang udah ditentukan bahagia atau enggak itu pilihan kita. Bagaimana cara dia bahagia bagi kita? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang solid sehingga membahagiakan kita. Jadi nggak boleh saya mendoakan namanya Ustaz. Boleh, ada hadisnya kok. Bukan ada hadis, ada cerita kok di zaman sahabat yang mendoakan pengen nikah dengan seorang cewek dari Irak namanya Sukaina bintu Husain. Boleh. Tapi kalau bukan dia yang menjadikan sama kita, jangan kecewa. Kenapa? Emang bukan dia yang dituliskan. Terus kenapa disebut namanya? Itu jadi kayak semacam sebuah standar yang kita inginkan itu kayak dia gitu. Sehingga nanti kalau bukan dia, Allah akan menggantikan untuk yang sesuai dengan takdir kita, tapi dengan spek yang kita harapkan dari dia. Misalnya tingginya 3 meter. Tiba-tiba ada cowok yang akan suatu saat jadi jodoh kita. Kenapa pertumbuhan aku cepat sekali ya? Kok makin tinggi ya? Ini mah jawabnya. Tapi artinya benar bahwa kita boleh bikin standar. Kadang-kadang standar kita itu dengan ilustrasi seseorang kan. Misalnya, ya Allah, semoga suami saya itu kayak Abu Ubaidah yang sekarang lagi naik daun di Palestina ya. Yang kata cewek-cewek itu, opa-opa minggir dulu, sekarang aku lagi pengen sama Abu Ubaidah gitu kan. Kalau mengejar opa-opa, saingannya manusia. Kalau mengejar Abu Ubaidah, saingannya bidadari gitu. Dengan pakai shawl Palestina yang ini lembut ahalnya sama cewek. Kurang ideal apa ya? Ya Allah, semoga yang kayak gitu ya Allah. Gak tahu sih namanya, tapi saya tahu waktunya ya Allah. Penyempurna lah, walaupun nggak sampai jomplang kan bukan jomplang, itu penyempurna. Saya ada tipe orangnya tuh perfeksionis dan selalu minimalin, ada aja, tapi setelah dia akan datang masalah yang sesungguhnya. Jangan khawatir, ya Allah, ujian terbesar dalam hidup saya adalah suami saya. Ya mungkin bisa kayak gitu, ujiannya itu suaminya, tapi setelah itu nanti akan Allah berikan pasangannya. Kalau bukan itu orangnya, tapi kan kita nggak bisa tebak ya. Kita bilang kayaknya dia bukan suami saya nih. Dan dia ada suami, kayaknya dia bukan takdir saya. Jangan tebak-tebak takdir. Berharap yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Jadi ciri-cirinya itu dia akan mendekati kita. Apa amalan untuk dapatin jodoh? Lakukan apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Lakukan apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah. Lakukan apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi perempuan istimewa sehingga Allah datangkan untuknya laki-laki yang istimewa. Balik lagi ke yang pertama tadi, pantaskan diri kita. Khadijah itu dapat jodoh sekarang Rasulullah karena itu dia pantas. Pantas banget. Khadijah itu perempuan dan istimewanya itu pakai banget. Fatimah apalagi perempuan yang istimewanya itu luar biasa.
Begitu juga dengan Aisyah. Aisyah itu, Nabi itu dijodohin sama Allah kepada Aisyah itu bukan ketemu di pasar, bukan ketemu di WeChat, bukan ketemu di aplikasi, bukan ketemu ini dan pantas kan. Jadi ketemunya itu di tempat yang mulia. Ketemunya di mana? Nabi ketemu Aisyah itu di dalam mimpi. Tapi kan mimpi Nabi ya. Beda sama mimpi kita kan. Mimpi kita kan halu kan. Oh, kalau saya bukan seseorang berarti jodoh Ustaz. Bisa, tapi jangan terlalu keheran juga. Saya kemarin baru mimpiin Zain Malik atau siapa gitu ya. Kita bukan Nabi ya, begitu. Tapi maksudnya apa? Tahu nggak Nabi mimpi saya Aisyah itu dalam mimpinya melihat Aisyah di mana? Di surga. Nah, untuk pasangan yang layak. Apa standar kita? Soleh, jadilah soleh. Orang yang berpendidikan tinggi, jadi orang yang rajin belajar. Nggak harus akademik, bisa non akademik. Kalau kita nggak beruntung santri, belajar di pondok pesantren, kita bisa mengundang majelis ilmu, baca buku Islam, kita mengerti Islam dengan baik sampai ke level ustazah, sehingga kita punya suami yang walaupun dia bukan ustaz tapi levelnya juga ustaz, paham agama, taat beribadah. Pantaskan hijab kita yang sempurna sehingga dia menjadi seorang suami yang bukan batang. Kita berharap suami kita benar-benar gini, tapi kita gini beda kita. Jadi kalau pengen suaminya kayak gini, kita juga insya Allah juga suami akhirnya kesuruh jodoh. Memang kayak gitu harus pantas. Kata kuncinya pantas saja. Sesederhana itu. Mudah-mudahan memang bukan ada surat tertentu yang beda pada sekian. Saya bukan nggak ada, saya nggak tahu. Sepertinya saya belum pernah dengar ada surat tertentu yang dibaca untuk dapetin jodoh, ayat tertentu supaya dapat anak, kecuali dengan mentafakurinya. Misalnya mentafakuri surat. Kartu foto. Wes jen, rasa-rasa tuh. Tak foto tak video di sana. Ayo Pak aku. Mau lah. Abi jen. Kamera berapa?